warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang jenis-jenis otot dan gangguan atau kelainan pada otot. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini apa ya? Yuk kita lihat. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui jenis-jenis otot. Yang kedua itu adalah untuk mengetahui fungsi daripada jenis-jenis otot. Yang ketiga itu untuk mengetahui gangguan atau kelainan pada tulang dan otot. Nah, anak-anak ibu sekalian, anak-anak ibu pasti sudah paham kan tentang materi otot dan tulang. Nah, sekarang kita untuk mengetahui jenis-jenis otot. Yang pertama, kita lihat pada gambar berikut ini. Yang pertama ada otot jantung. Otot jantung ini itu terletak di jantung. Jantung itu terletak di rongga dada sebelah kiri. Nah, kerja daripada otot jantung ini itu adalah secara tidak sadar dan tidak mudah lelah. Adapun struktur dari otot jantung ini kita lihat pada gambar berikut ini. Ya, bentuknya itu seperti bercabang, ya, seperti ranting pada pohon. Kemudian di bagian tengahnya itu terdapat inti sel. Nah, inti sel ini itu adalah berfungsi untuk menyimpan informasi genetik dan juga untuk mengatur pembelahan sel dan untuk mengatur pertumbuhan sel. Nah, otot jantung ini juga itu berfungsi untuk memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Selanjutnya yang kedua ada otot lurik. Otot lurik ini itu terdapat dari kepala sampai dengan ujung kaki. Ya, bentuk daripada otot lurik ini itu berbentuk silindris, yaitu seperti batang yang di bagian tengahnya terdapat inti sel. Nah, kerja daripada otot lurik ini adalah secara sadar, yaitu harus diperintahkan oleh otak. Contoh, nah ketika kita berjalan, kemudian ketika kita berlari, ketika kita makan, ketika kita menyuci, dan lain sebagainya. Itulah cara kerja daripada otot lurik. Nah, kemudian yang ketiga ada otot polos. Otot polos ini ciri-cirinya bisa kita lihat pada gambar, itu berbentuk gelendong, ya. Di bagian ujung kanan dan ujung kirinya itu meruncing dan di bagian tengahnya terdapat inti sel. Nah, otot polos ini itu bekerja secara tidak sadar. Karena bekerja secara tidak sadar, maka letak daripada otot polos ini itu berada di dalam organ dalam tubuh. Contoh, itu di bagian saluran pernafasan, saluran pencernaan, saluran reproduksi, saluran ekskresi. Nah, ingat ya anak-anak ibu sekalian, letak otot polos ini berada di dalam organ tubuh. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut untuk pembahasan tentang kelainan pada tulang. Nah, yang pertama itu ada fraktura. Fraktura ini itu disebabkan karena patah tulang. Nah, kemudian kelainan tulang yang kedua itu bisa kita lihat gambar berikut ini. Di gambar ini itu dijelaskan ada 3 kelainan pada tulang belakang kita. Yang pertama itu ada skoliosis. Nah, skoliosis ini itu suatu kelainan pada tulang belakang, ya, yang menyebabkan membengkoknya tulang belakang kita ke arah kanan atau kiri, sehingga menyebabkan penderitanya itu membungkuk ke samping. Nah, gitu ya. Kemudian yang kedua, yang gambar yang B ini itu adalah lordosis. Nah, lordosis ini itu kelainan pada tulang yang disebabkan karena tulang belakangnya ini membungkuk ke belakang atau membelok ke belakang, sehingga menyebabkan penderitanya ini membengkok ke belakang, ya. Oke. Kemudian yang ketiga ini ada kifosis.
Nah, pada gambar yang ini itu kelainan tulang yang disebabkan oleh tulang belakangnya itu membungkuk ke bagian dalam atau membelok ke bagian dalam, sehingga menyebabkan penderitanya itu membungkuk seperti ini. Nah, semoga kita terhindar dari kelainan atau gangguan tulang ini ya, anak-anak ibu sekalian. Oke, selanjutnya bagaimana posisi tulang belakang kita itu? Yang normal bisa kita lihat di gambar berikut ini. Nah, jadi terlihat ya jelas pada gambar ini tulang belakangnya itu lurus atau tegak. Makanya kita ya ibu, anak-anak ibu sekalian itu kalau bisa posisi duduknya itu tegak ya, supaya tulang belakang kita itu sehat. Paham ya? Nah, kemudian kelainan atau gangguan pada otot itu yang pertama ada atrofi. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini. Atrofi ini itu adalah kelainan pada otot yang menyebabkan penurunan fungsi otot ya. Contohnya itu seperti orang yang terkena penyakit polio, itu ototnya mengecil ya. Kemudian kelainan otot yang kedua itu ada hipertrofi. Hipertrofi ini itu kebalikan dari atrofi, yaitu kelainan pada otot yang menyebabkan ototnya itu berkembang lebih besar ya. Contohnya ya seperti orang yang sering melakukan olahraga dan fitness yang ototnya itu kekar. Oke. Yang ketiga itu ada kram. Nah, kram ini itu kelainan pada otot yang disebabkan oleh ototnya itu tidak mampu lagi berkontraksi. Nah, sehingga menyebabkan ototnya itu mengalami rasa sakit. Nah, kemudian yang keempat itu ada tetanus. Nah, tetanus ini pasti anak-anak ibu juga sudah pernah dengar ya kan? Tetanus ini itu disebabkan oleh bakteri. Nah, ini biasanya disebabkan juga oleh tusukan benda-benda tajam. Boleh paku atau besi-besi yang berkarat yang tidak langsung dibersihkan sehingga mengalami infeksi pada otot. Iya kan? Nah, mari kita jaga diri kita, oke? Kemudian yang kelima itu ada kelainan otot yaitu kaku pada leher. Lihat pada gambar berikut ini. Kaku pada leher itu disebabkan karena otot mengalami peradangan. Nah, biasanya disebabkan oleh kita salah tidur, kemudian kita putar leher kita ke kanan atau ke kiri, nah, sehingga menyebabkan leher kita menjadi kaku dan sakit. Nah, demikian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.